Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun kita saat ini. Biarlah suara pengembalaan dari kami, para hamba-hamba Tuhan, GKY Karawaci, bisa menguatkan, meneguhkan setiap kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tema renungan di dalam suara pengembalaan hari ini adalah Tuhan pasti sanggup. Saya akan landasi di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Kita tidak tahu apa yang secara persis menjadi latar belakang dari Mazmur 37 ini. Tetapi Daud menuliskan Mazmur ini menjelang hari akhir hidupnya. Kemungkinan besar dia telah melihat bagaimana keadaan yang berlangsung di masa dia hidup, di mana ada banyak orang-orang jahat yang hidupnya tenang seperti terbebas dari hukuman. Sementara ada begitu banyak orang, khususnya rakyat, yang mengalami ketidakadilan akibat kejahatan dari orang-orang jahat ini. Tetapi firman Tuhan melalui Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan yang keras dan jahat ini seorang diri saja. Beban yang kita pikul terlalu berat jika kita harus menanggungnya seorang diri. Untuk itu kita harus menyerahkan hidup kita di bawah perlindungan Tuhan. Artinya, jangan pernah kita mengambil keputusan hidup kita tanpa memohon perkenanan Tuhan. Sebaliknya, kita harus membiarkan Dia yang memimpin hidup kita. Jika kita dizalimi oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada kita, dan hidupnya secara fisik terlihat lebih baik dari kita, kita serahkan saja kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Dia tidak akan membiarkan kita menderita terus-menerus. Dia mendengar teriakan minta tolong yang diserukan oleh anak-anaknya. Karena itu hiduplah dalam kepatuhan terhadap Tuhan setiap hari. Percaya padanya, dan Dia akan mewujudkan dan menolong kita. Kondisi kita akan tercapai dan kita akan mengalami sukacita jika kita mempercayakan semua kepada Tuhan. Seperti seorang yang sedang membajak sawahnya, ladangnya, ketika dia menabur benih-benih itu di ladangnya. Dan kemudian dia menyerahkan tuaian kepada Allah. Dia tidak terlalu khawatir ketika dia sudah melaksanakan tugasnya, dan yang bisa dia lakukan adalah menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena seorang petani, dia tidak bisa menutupi langit dengan awan, atau memerintahkan hujan, atau memunculkan matahari, atau menciptakan embun. Dia melakukan tugas pekerjaannya dengan baik untuk meninggalkan seluruh masalahnya dan mempercayakan seluruh masalahnya kepada Tuhan. Itu adalah kebijaksanaan yang paling benar setelah mempercayai Allah, meninggalkan hasil di tangannya dan mengharapkan masalah yang terberkati oleh Tuhan. Karena itu cara terbaik kita melakukan tugas kita sebagaimana dimungkinkan dalam menggunakan cara-cara, kemudian menyerahkan keberhasilan pada Allah.
seperti yang dilakukan oleh petani ini. Ketika dia menggarap tanahnya dan dia membiarkan Allah menumbuhkan benih-benih itu, dan dia memanen hasil dari benih yang pernah dia tanam. Membiarkan pikiran kita untuk beristirahat, memutuskan untuk mengambil hasil panen dalam bagian yang baik, seperti yang Tuhan berikan. Sebagai orang yang meletakkan di pundak, atau seperti orang yang meletakkan di pundak orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri, beban yang tak mampu ditanggungnya. Demikian juga ketika Tuhan berkata, serahkanlah. Dia tidak berkata, titipkanlah, tetapi dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya serahkan, tetapi mempercayai Tuhan yang telah kita serahkan hidup kita. Dan bukan hanya mempercayakan, tetapi kita meyakini Tuhan akan bertindak. Kita percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan pekerjaan baik yang Dia mulai dalam hidup kita. Ketika kita pertama kali diselamatkan, mempercayai Roh Allah bekerja di dalam kita untuk pertumbuhan iman kita, memelihara hidup kita. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus mempercayai Allah untuk melaksanakan pekerjaan di dalam hidup kita terus-menerus, sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Di tengah situasi ini, doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada para murid-Nya memiliki kesan tersendiri bagi saya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, percayalah bahwa Allah bekerja di dalam kita dan memberi kita keinginan melakukan apa yang menyenangkan Dia, dan kekuatan untuk kita melaksanakan bagian kita dan mempercayai Tuhan melaksanakan bagiannya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.